Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Negeri 1 Adi Mulyo yang Ibu banggakan dan Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua bisa mengikuti materi yang akan kita bahas bersama, khususnya adalah kelas 8. Di sini Ibu akan membahas tentang materi menceritakan kembali teks, iklan, slogan, dan poster. Mari kita perhatikan PowerPoint pembahasan berikut ini. Mari kita bahas bersama mengenai materi menceritakan kembali unsur-unsur dan cara menyusun teks iklan, teks slogan, serta teks poster. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan akan mampu: 1. Mempresentasikan isi teks iklan, isi teks slogan, dan isi teks poster. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri atau komponen dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang dibaca atau yang kalian dengar atau yang kalian saksikan. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis langkah-langkah penulisan iklan, slogan, atau poster. Yang keempat, diharapkan kalian bisa merumuskan konteks iklan, konteks slogan, dan konteks poster sesuai dengan keperluan untuk bahan penulisan slogan dan poster. Yang kelima, diharapkan kalian bisa menulis iklan, bisa menulis slogan, dan bisa menulis poster berdasarkan konteks yang telah dirumuskan. Yang keenam, diharapkan kalian bisa mempresentasikan kembali iklan, slogan, dan poster yang ditulis dengan berbagai variasi. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah menceritakan kembali iklan, slogan, dan poster. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita membaca secara keseluruhan isi dari iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mencatat kata kunci atau poin penting yang harus ditekankan saat menyampaikan ulang agar apa yang terjadi, apa yang menjadi tujuan dibuatnya iklan, slogan, dan poster lebih spesifik dan tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, latihlah kemampuan komunikasi kalian sebelum menyampaikan kepada orang lain. Bisa dengan berbicara di depan cermin atau langsung menyontohkan dengan teman agar bisa mendapat masukan atau kritikan. Kemudian yang keempat, mulailah menceritakan ulang dengan bahasa yang ekspresif, berbobot, jelas, pelan, dan disertai dengan senyuman. Bahasan menceritakan kembali teks iklan, slogan, dan poster. Perhatikan pembahasan tentang menceritakan kembali teks iklan, slogan, dan poster. Menceritakan kembali teks iklan. Di sini ada iklan motor yang kalau membeli motor nanti akan mendapatkan hadiah mobil. Dari iklan ini dapat kita lihat di situ
Ini adalah iklan dari Bintang Motor yang menawarkan kesempatan langka bagi para calon pembeli sepeda motor untuk mendapatkan hadiah besar jika mereka membeli sepeda motor dari Bintang Motor. Salah satu penawaran terbaik yang diberikan oleh Bintang Motor sebagai penjual adalah hadiah mobil bagi para pembeli yang beruntung. Ini contoh iklan. Kemudian menceritakan kembali tentang teks slogan. Di sini sudah Ibu sajikan sebuah slogan, ada tulisan tentang narkoba. Nah, di sini isi slogan ini mengajak masyarakat untuk menghindari narkoba, karena narkoba hanya akan berdampak buruk bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun masyarakat. Ini kalau kita lihat dari slogan ini. Berikut menceritakan kembali tentang teks poster. Di sini sudah Ibu suguhkan poster yang ada tulisannya, membaca adalah membuka jendela dunia. Maka poster ini mengajak masyarakat untuk membiasakan membaca, karena dengan membaca kita membuka wawasan kita atas dunia. Informasi yang kita baca membuka pandangan dan wawasan kita seluas-luasnya. Kemudian kita juga menjadi berwawasan luas. Ini contoh daripada poster yang kita ceritakan kembali. Berikutnya mengenai unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini ada teks iklan. Ya. Teks iklan ini yaitu tentang hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Ada tulisan aksi simpati dan sebagainya. Nah, dari unsur teks iklan tadi itu menjelaskan bahwa iklan tersebut termasuk dalam jenis iklan pemberitahuan. Kita tahu bahwa jenis iklan itu ada 3. 1, iklan pemberitahuan, iklan pelayanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Nah, pada iklan tadi itu memberitahukan tentang aksi simpati yang akan dilaksanakan pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kemudian, siapa sasaran dari pengiklanan barang tersebut? Nah, sasarannya ini adalah khalayak yang merokok aktif ataupun perokok pasif. Kemudian, tindakan apa yang diharapkan dari khalayaknya? Ini tindakannya adalah tidak merokok pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Harapannya. Berikutnya, pengiklan ini menyampaikan pesan apa? Yang pertama adalah pelaksanaan aksi simpati pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Juga menyampaikan pesan tentang bahwa hidup akan lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Yang kelima, adakah yang menarik dari iklan tersebut? Ini kalau kita perhatikan adalah kalimat yang mengingatkan bahwa dengan tidak merokok dapat membuat hidup lebih sehat dan bermanfaat. Dan yang keenam adalah tulisan abstraksi apa yang terdapat pada iklan tersebut, yaitu dilarang untuk merokok agar hidup menjadi lebih sehat. Nah, ini tentang iklan. Berikutnya unsur-unsur tentang teks slogan. Unsur-unsurnya yaitu kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Singkat, menarik, dan mudah diingat.
disajikan dalam bentuk frasa, glosa atau kalimat. Kemudian merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Ini contoh daripada teks slogan ini. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan sebagainya. Ini bisa kalian baca. Berikutnya unsur-unsur poster. Bisa kalian baca sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unsur. Ada foto-foto. Nih. Nah. Ini contohnya, contoh daripada poster propaganda. Yaitu poster yang tujuan pembuatannya adalah untuk menyemangati para pembaca. Di sini ada gambar pejuang membawa parang berikat kepala merah putih dengan tulisan darahku merah tak sudi dijajah. Nah, ini ku-nya adalah ku ejaan zaman dahulu. Kita lanjutkan cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Langkah menyusun teks iklan yang perlu dipersiapkan adalah deskripsi media, isi pesan, judul iklan, kerangka iklan, dan membaca serta meneliti kembali teks iklan. Ini adalah langkah-langkah dalam menyusun teks iklan. Untuk mendeskripsikan objek teks iklan di sini kita menentukan objek, misalnya barang, jasa, atau kegiatan yang akan diiklankan. Misalnya tentang sepeda, tentang rumah, tentang komputer, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian baca selanjutnya. Juga ide-ide, gambar-gambar, yang gambar-gambarnya ini kita bisa lihat dengan bantuan aplikasi. Ya. Berikutnya yaitu menentukan media. Maka kita harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sasarannya, media, tempat, dan daya pemikat yang diusung oleh sebuah iklan. Ini bisa langsung atau tidak langsung dengan berbagai media, bisa menggunakan elektronik dan cetak. Dan juga pilihan bentuk dan media periklanan akan mempengaruhi cara saji iklan serta biaya yang dikeluarkan. Semakin canggih media yang digunakan, maka semakin mahal biaya yang dibutuhkan, dan semakin tinggi pula kreativitas yang dituntut untuk membuat sebuah iklan. Kemudian yang ketiga, mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Ini harus memuat pesan yang jelas sehingga membuat pembaca merasa penasaran, bersedia menghubungi, melakukan pembelian, atau bertanya tentang produk. Tulislah isi pesan ini, menggunakan pilihan kata menarik, sopan, sesuai dengan gaya bahasa iklan yang cenderung persuasif atau ajakan. Kemudian isi iklannya juga harus jujur, menarik, jelas,
dan tidak bertentangan dengan produk lain. Bahasa iklan pun harus singkat, padat, mudah dipahami, dan berkomunikasi positif. Berikutnya tentang menentukan judul teks iklan. Ini dapat berupa produk, jasa, atau kegiatan. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menggugah minat sasaran iklan. Juga menyusun kerangka teks iklan. Kita sudah menentukan objek, maka tinggal menyusun kerangka teks iklan. Menyusun teks iklan ini berdasarkan struktur pembangun teks iklan. Ada 3, yaitu judul atau nama produk, penjelasan, serta nama dan alamat pengiklan. Pada saat membuat iklan, kita juga perlu memperhatikan tata letak, ukuran, tulisan, jenis huruf, fontnya, gramatikal kata, dan visual, serta medianya. Kemudian membaca dan meneliti kembali teks iklan. Apabila teks iklan yang kita susun telah selesai, kemudian kita teliti dan cermati kekurangan teks tersebut. Perbaiki teks sebelum kita ajukan ke media pemasangan iklan. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah-langkah menyusun poster, yaitu menentukan tujuan kita membuat poster. Memilih kata yang unik dan tepat untuk menyusun kalimat yang menarik dan unik. Susunlah kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat yang menarik dan mudah diingat, serta lengkapilah kalimat dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian slogan, ini menentukan tema slogan yang akan dibuat. Pilihlah kata yang tepat dan persuasif, yaitu kalimat yang membujuk dan meyakinkan pembaca atau sasaran. Susunlah kata-kata tersebut menjadi slogan. Demikian materi tentang menceritakan kembali unsur-unsur dan cara menyusun teks iklan, slogan, serta poster. Nah, untuk materi yang sudah kita bahas bersama, silahkan kalian cermati, kalian pelajari berulang-ulang sehingga menjadi lebih jelas. Kemudian kalian mengerjakan tugas yang berada di classroom. Itu tugasnya adalah soalnya ada 20, kemudian mengerjakannya Ibu beri kesempatan 3 kali karena itu adalah soal ulangan. Mulai dari materi yang pertama tentang iklan, slogan, dan poster. Selamat mengerjakan, semoga sukses, Spensayo Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.